Hai Besti Kristus Pencipta. Jumpa lagi di Disciple TV dengan saya Joshua Jedid dan saya Finly. Hari ini kita akan membahas peranan Tuhan Yesus. Ya enggak, paling sering itu kita dengar Tuhan Yesus itu sebagai Bapa, sebagai Besti. Betul. Ya kan? Nah, kali ini kita mau membahas ada lagi loh. Loh, ada lagi. Apa sih itu? Yaitu The Bridegroom. Apa sih The Bridegroom itu? Kok rasanya asing gitu ya? Ya. Kalau nggak tahu nih ya, The Bridegroom itu adalah mempelai pria. Nah, diambil dari bahasa Inggris kuno, ancient ini ceritanya. Oke. Artinya brijuma yang merupakan kombinasi dari bridge, mempelai, wanita, dan guma itu pria. Gitu. Oh gitu ya. Nah, terus kalau misalkan aku ini sebagai cowok, nah aku masih nggak bisa bayangin Tuhan sebagai bridegroom itu seperti apa gitu ya. Oh ya, tenang. Kita kali ini mau bahas gimana caranya Tuhan itu bisa membawa kita dan memulihkan kita melalui peranannya sebagai bridegroom ini. Semua orang itu bisa mengalami, entah kita ini single, entah single ya, single atau yang sudah berkeluarga, baik pria maupun wanita, kita bisa mengalami peranan Tuhan sebagai bridegroom kita. Yuk, sekarang kita baca di Yesaya 62 ayat 4-5 versi BIMK-nya. Silakan. Oke, aku baca ya. Yesaya 62 ayat 4-5 versi BIMK. Namamu bukan lagi yang ditinggalkan, negerimu bukan lagi yang kesepian. Engkau akan disebut yang disayangi Allah, dan negerimu dinamakan yang sudah menikah. Sebab Tuhan berkenan kepadamu, Ia seperti suami bagi negerimu. Seperti seorang pemuda mempersunting anak darah, begitulah penciptamu akan memperistri engkau. Seperti seorang mempelai gembira melihat istrinya, begitulah Allah menyenangi engkau. Wah, luar biasa ya. Betul. Nah, penekanannya itu ada di kata yang ditinggalkan dan yang kesepian. Jadi peranan Tuhan sebagai bridegroom ini membebaskan kita dari perasaan kesepian dan ditinggalkan itu tadi. Dia itu selalu ada buat kita, menginginkan kita walaupun kita ini nggak sempurna loh. Oh gitu ya Caya. Ya. Nah kalau Cece ini gimana? Karena aku mungkin belum bisa nggambarin secara gamblang jelas gitu ya. Mungkin ada contoh atau kesaksian yang mau diceritakan mungkin. Oke. Jadi contohnya ini ya, kalau punya perasaan kesepian sebagai suami istri gitu ya. Saya juga pernah di awal-awal menikah, saya ceritanya masih baru 15 tahun menikah nih ya. Nah di awal-awal pernikahan itu ceritanya suami saya masih kurang bisa ngomong, ngobrol, bercakap-cakap sama saya itu komunikasinya masih kurang santai, masih kurang enak gitu. Jadi saya tuh merasa kesepian. Karena kok didiemin ya, kok nggak bisa ngobrol yang enak ya, kayak bestie gitu ya. Padahal ini sudah menjadi bridegroom gitu ya, suaminya gitu ya. Kok jadinya seperti ini ya. Jadi makanya tuh dulu itu ngerasanya kesepian. Sempet ngalamin kayak gitu sih dulu. Terus efeknya kira-kira apa ya ketika Cici mengalami luka-luka yang seperti itu tadi, kesepian dan lain-lain? Iya. Jadi kalau aku ya dulu karena kesepian, cari kesibukan yang lainnya ya. Workaholic berarti ya? Betul. Suka bekerja. Hobinya apa? Hobinya kerja gitu jadinya. Tapi juga ada cerita-cerita yang lainnya, mereka juga jadi jatuh dalam kebiasaan yang buruk seperti pornografi, terus kemudian juga jadi seks bebas, atau juga kalau yang ada lagi ya yang sukanya ngegame, jadi pelariannya ke sana. Netflix gitu. Ke drakor gitu ya kan sampai nontonnya. Terus menerus. Ya. Gitu. Ada juga sih karena kesepian itu tadi, dan juga jadi suka menuntut. Kayaknya kurang aja, semuanya itu kayaknya kurang. Jadi suka menuntut itu tadi. Oke. Nah, terus gimana caranya supaya Cece bisa pulih dan sudah bebas dari itu semua gitu ya? Iya. Jadi
ada dua cara nih, Dit, Oh, ya. ada dua cara ya. Betul. Dua cara. Oke, yang pertama, C. Tadi itu sebetulnya sudah dijawab. Oh, gitu di ya. Ayat 4 ya. Oke. Nah, yang kita mau tekankan, namamu bukan lagi yang ditinggalkan. Negerimu bukan lagi yang kesepian. Jadi, cara pertama yaitu adalah kita itu mengetahui identitas kita. Mengetahui identitas ya. Kita. Betul ya. Identitas tuh sifatnya tuh tetap. Kamu Jedit ini cucunya Pak Kasna, anaknya Mbak Ita sama Pak Edi. Ya kan? Itu nggak akan pernah berubah. Jadi walaupun kita itu jatuh bangun, status kita dengan Tuhan itu tidak berubah. Tuhan itu selalu ada buat kita dan tidak meninggalkan kita. Makanya tadi dikatakan yang tidak ditinggalkan dan bukan lagi yang kesepian. Karena Tuhan itu tidak meninggalkan kita dan Tuhan itu selalu ada buat kita. Lalu kita perlu punya pola pikir yang baru. Kalau kita ini sebagai identitasnya Yesus, identitas mempelainya Tuhan. Dan Tuhan itu sangat mengasihi dan menginginkan kita kayak pengen gitu loh, sama gitu ya. kita tuh pengen banget gitu ya. Bahkan ketika kita tuh jatuh dalam dosa dan kita tuh jatuh bangun, kita itu punya kemauan sendiri untuk menjadi pulih dan menjadi lebih baik. Karena itu tadi, kita itu sadar, oh iya ya, Tuhan itu mempelaiku loh, dia itu kepengen aku itu senang, kepingin aku itu hidup di dalam dia. Karena itu kita tuh nggak perlu maksa-maksa diri gitu loh. Gitu. Oke. Ini mungkin sedikit kompleks ya, Cah ya. Ya, kita kan tadi yang diinginkan ya dan kan, yang yang tidak ditinggalkan gitu. Ya kan, ini memang sesuatu yang baru ya. Kayaknya dulu kan taunya Tuhan itu sahabat dan Tuhan itu Bapa. Yes. Nah, kali ini kita belajar yang sesuatu yang baru ini. Betul. Nah, mungkin Caca ada cerita lagi nggak tentang bagaimana sih rasanya diinginkan, bagaimana rasanya mengasihi meskipun kita tuh jatuh dalam dosa tapi tetap dikasihi dan tetap diinginkan. Oh ya, gitu ya. Oke, kalau saya gambarkan sebagai suami istri gitu ya. Nah, ini contohnya kayak seperti saya ini seperti Tuhan dan suami saya ini seperti mempelai wanita, bridegroom. Ya sama kayak kita inilah ya. Nah, saya dan suami saya dulu pernah ada di suatu titik komunikasinya itu tidak baik. Tapi saya tuh sangat kepingin untuk kita tuh komunikasinya itu tambah hari juga tambah lebih baik, tambah lebih mengenal satu sama lain, tambah lebih dalam. Seperti itu ya, dan lebih terbuka padanya. Nah, waktu dulu itu di awal-awal menikah, suami saya itu masih belum berubah. Jadi pembicaraannya nggak bisa terbuka. Nah, saya sebagai istri, ini contohnya kayak saya sebagai istri tuh kayak seperti saya seperti Tuhan gitu ya, yang mengasihi dan tidak meninggalkan dia. Saya tetap mau untuk bersama dengan dia, saya tetap mau untuk ada buat dia juga, buat suami saya. Dan apalagi kalau seperti Tuhan Yesus itu ya, melihat kita, dia itu adalah Tuhan yang sempurna. Saya aja bisa motong gitu ya. Kalau Tuhan Yesus itu mempelai kita, nggak pernah berhenti dan nggak pernah putus asa untuk menginginkan. Makanya kita nggak perlu merasa kesepian karena dia selalu ada buat kita tadi itu. Dan menginginkan, kayaknya tuh dia itu yang bahasa Indonesianya apa ya? Kalau bahasa Jawanya tuh ngoyak bener gitu, kayak mengejar-ngejar gitu, menginginkan banget gitu. Kayak gitu. Cinta banget gitu ya. Iya betul, cinta banget. Oke. Berarti kayak gitu ya. Aku baru mulai jelas nih gambarannya Tuhan sebagai bridegroom itu kayak apa. Kalau tadi kita sudah bahas yang pertama ya kan, tahu identitas. Nah, kita. Yang kedua itu apaan, C? Yang kedua tuh masih rahasia. Oh, rahasia guys ya. Mau tahu apa mau tahu banget? Mau tahu banget dong pastinya. Kepo kan? Besti, kepo nggak sih? Oke. Berarti tonton 2 minggu lagi. Oke lah, C, kalau itu maumu. Jadi kita ketemu 2 minggu lagi teman-teman ya.
Oke, thank you Besti Kristus Pencipta semua. Semoga obrolan kita kali ini bisa menambah wawasan baru tentang peran Tuhan gitu ya, nggak cuma sebagai sahabat, nggak cuma sebagai bapak, tapi juga sebagai bridegroom atau yang, mempelai pria. Betul, yang menginginkan kita. Betul, Wah. yang menginginkan kita itu hashtag kita hari ini ya, yang menginginkan kita. Pengen banget sama kita Tuhan Yesus Oke, itu. jangan lupa juga tunggu Disciple TV 2 minggu lagi, dicatat ya, tanggal 27 Juli setiap hari Rabu jam 7 malam. Oke. Disciple TV, Gerejaku, keluargaku.